Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayah. Sesuai dengan izin dan ridhonya serta dengan rahmat dan hidayahnya, kita dapat belajar, diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada dirinya, sehingga menjalankan amanahnya dalam iman jelas sudah, karena kita awalnya sudah bermakrifatullah sebelum kita mengadakan ibadah kepada wujudnya. Bersalam kita takkan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyapakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara mengenai ketentuan hayat dalam Islam adalah Tuhan. Berbicara asma Allah, bernama Tuhan kepada Allah. Allah adalah nama Tuhan, Muhammad adalah wujud bagi Tuhan, sementara Tuhan adalah aku ada, wujud. Kalau kita bermuqarrabun, yaitu menyatu menjadi satu, inilah innalillahi. Menyatu kepada wujud asal mula jadi, ini adalah awal daripada diri, illah Tuhan, ba'dal tunggal, awal mula jadi. Jadi kalau kita mendapatkan suatu tajalli bagaimana yang dikatakan keakuan Tuhan pada diri, tentulah kita memahami seluruh perbuatannya terhadap dirinya yang berdampak kepada wujudnya, yaitu wujud kita sendiri. Memahami ketuhanan dalam diri atau dikatakan oleh sebuah diri, artinya adanya Tuhan dalam makom ketuhanan, umat dalam makom keumatan. Bukan artinya perbedaan antara umat dengan Tuhan. Kalau ini berbeda,
maka sifat salbiyah akan bertentangan dengan ibadah. Apa salbiyah? Yaitu sifat yang dimiliki oleh ketunggalannya, yang tidak dimiliki oleh keumatan. Sementara ada umat dan ada Tuhan. Bercerita kembali kita melihat kepada puncak kebenaran ma'rifatullah. Ada sendi-sendi yang membuat kita bisa mentajalikan, yaitu sebuah wujud yang berjalan mentajalikan diri kepada asal mula jadi. Ini adalah tajalli Allah, itu bernama diri, yaitu rahasia sebuah diri. Ihdinas siratul mustaqim. Mana jalan lurus yang bisa mendapatkan mana Tuhan mana umat tadi? Jalan lurus yang tidak bersekutu dengan Allah, berdirinya diri rahasia yang bertajali kepada sifat kemanusiaannya, yaitu manusia yang tersirat dan berdiri lurus dalam wujud Tuhan. Ini yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Mendirikan diri rahasia, mencapai titik wujud awal mula jadi. Ini al-kisah Tuhan pada diri, al-kisah diri pada Tuhan. Dibuat al-kisah yang berbeda dengan wujud yang sama, memisahkan antara abid dan ma'bud tadi. Bukan berpisahnya kodrat tersebut, tapi berpisah di dalam nikmatnya. Berpisahnya antara abid dan ma'bud tadi. Abidun al-ma'budun, menyembah dan disembah, adalah perbuatan diriku sendiri. Inilah yang dikatakan tauhidun. Menjalankan hakikat ketuhanan dan hakikat keumatan adalah dalam wujud diri yang satu dalam dua jiwa. Dikatakan ini sebuah kodrat, adalah kodratullah yang membuat suatu kehendak di dalam iradatullah, dan nyatalah dia di dalam sebuah ilmu. Kalau sebuah pengakuan yang tidak diikuti oleh tajalli, ini adalah pengakuan yang tidak diakui. Pengakuan tentang ketuhanan pada diri harus pengakuan yang diakui oleh kajian tadi. Bagaimana cara pengakuan yang diakui? Yaitu melihat apa yang diucapkan. Melihat apa yang diucapkan atau disebut dengan rububiyah, ini adalah puncak kebenaran. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Kalau kita berdalil dan kita melihat dalil itu sendiri, maka kita harus melihat kebenarannya, menyampaikan kebenaran Allah dengan kita telah sampai pada puncak tajalli memperjalankan. Kalau kita belum memperjalankan atau mengalami tajalli, apapun kebaikan yang kita sampaikan, maka tidak akan memberkahi kepada diri kita. Karena itu adalah dikatakan kaji kuping. Di mana dia dengar, di situ dia menyampaikan kepada tempat yang lain. Kaji ini tidak datang dari manapun, kecuali Allah mengatakan, fa'alam nahu min la'aduni ilma.
Ilmu yang benar itu datang dari aku. Fa'alam innahu min la'aduni ilma. Sekarang, adakah kita mendapatkan ilmu itu langsung dari dia, sehingga amanah itu keluar dan berkalam kepada umat yang lain? Tentunya dengan adab-adab yang benar. Tapi kita rata-rata kebanyakan membesarkan kajian ini melebihi kemampuan dirinya, sehingga lebih besar kaji dari dirinya, padahal yang dijadikan umat adalah dirinya yang harus besar dari kajian. Bukan membesarkan diri kemanusiaan, tapi membesarkan kodrat Allah. Ingat, yang dikatakan dengan ayat kitabullah itu adalah tubuh dalam ayat, diri dalam hayat. Inilah kitab yang hidup, dikatakan kitabullah, kitabnya Allah. Bermimbarnya pada diri yang satu, bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Ini yang dikatakan mimbar. Untuk pencapaian itu butuh kebenaran, dan mengalami masa tauhid yang cukup kuat, ditempah dengan pemahaman tauhid, diperjalankan dengan masa tauhid, sehingga menuju jalan yang satu, ihram. Kalau masih menyatu, bukan artinya satu, tapi bersekutu. Tapi yang tidak bersekutu adalah menjadi satu. Ini yang dikatakan kiblatullah. Jadi kalau kita mendirikan sifat ketuhanan pada diri, adalah dengan menjadikan diri itu sifat Tuhan. Ini perlu pemahaman tauhid yang sangat kuat. Kalau pemahaman tauhid kita belum kuat, maka sesungguhnya kita tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh tauhid tersebut. Pentingnya Allah tempatkan syahadat itu awal pertama dalam rukun Islam. Artinya al-malikul hakul mubin, ashadikul wa'dal amin. Maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang ada di dalam tauhidin itu dan apa tugas tauhidin adalah tauhudun, yaitu menjadikan kembali menjadi satu. Kalau dalam ibadah kepada sifat ketuhanan, memang tauhid ini menjadi dua. Ada jiwa Tuhan, ada jiwa umat. Tetapi kalau dalam masa tauhudun, Allahudun wal Muhammadun, sesungguhnya dikatakan Muhammad abaduhu min rasuluh. Muhammad itu adalah diriku yang diutus. Aku mengutus diriku sendiri, hayatullah, Rasulullah Muhammad min abduhu wa rasuluh. Ini dikatakan tauhudun, pemahaman ketuhanan pada wujud yang satu dalam dua jiwa. Jiwa ketuhanan dewan, jiwa keumatan. Maka disinilah kita harus menjadikan satu PR, mendapatkan keakuan Allah pada diri kita. Karena akulah Tuhan yang bernama Allah, yang berwujud Muhammad.
Ini adalah jabaran dari tauhid. Secara tauhid tidak dipisahkan lagi. Dalam memahami tersebut, mengenal kodrat-kodrat ketuhanan dalam diri, baik dalam bentuk wujud, wujud dan maujud. Ini adalah makom tauhidun yang tidak diberikan penamaan terhadap kajian tersebut. Ada, berupa dan nyata. Dituangkan dalam sifat manawiyah, kodrat, iradat dan ilmu. Apa kodratnya dan siapa yang beriradat dan siapa yang nyata? Ini kodrat, iradat, ilmu. Ini adalah tauhidun. Sama seperti kita memahami tauhidun ini, sama seperti kita dalam perumpamaan. Dulu kita seorang anak, bagi laki-laki atau perempuan, tiba-tiba menjadi seorang bapak atau seorang ibu. Apakah berbeda wujud yang pernah menjadi anak dan yang pernah menjadi bapak ini? Berarti dua jiwa sudah ada dalam satu kodrat. Begitu juga dalam masa ketuhanan dan keumatan. Siapa yang pernah jadi bapak, siapa yang pernah jadi anak? Aku. Begitu juga dalam tauhidun. Siapa yang pernah jadi Tuhan? Siapa yang pernah jadi umat? Aku. Ilahinas. Dengan demikian kita melaksanakan ibadah semakin mudah, mendirikan kodrat umat yang kujadikan untuk menyembah kepadaku. Siapa yang kujadikan? Wujud dari diriku bernama Muhammad berasal dari Ahmad. Maka tersinilah dia mendirikan. Mana Muhammad yang akan menghadap dipimpin Ahmad ke dalam wujud mula awal jadi? Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Sallu ra'aitimuni usolli. Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Bagaimana kita melihatnya? Wujudnya Muhammad. Itulah wujud yang zahir. Ikutilah zahirnya, dia pasti menuju kepada wujud mula jadi. Itulah keakuan tadi dalam hukum ketuhanan bernama Allah. Untuk mencapai titik puncak ma'rifat kita kepada Allah, tentunya dengan mendirikan sifat dan kodratnya sesuai dengan amanahnya. Tidak ada yang mampu mengingatku kecuali kodratku sendiri. Tidak ada yang mampu menghadap kepadaku kecuali kodratku sendiri. Dan tidak ada yang menjadi Tuhan di depanku melainkan diriku sendiri. Maka kita bermunajat. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendiri. Nah itu dia. Kalau sudah berdiri kodrat Allah berwujud Muhammad, maka aku akan melayani kedatanganmu. Inilah aku. Dengan demikian takbir kita menentukan kedekatan kebenaran sebuah perbuatan.
tahbir kita menentukan kebenaran. Maka kita tingkatkan pemahaman tauhid kita. Bagi yang belum menempuh jalan tauhid, memperjalankan apalagi menikmati dan merasakan, maka dia tidak akan paham dengan makna yang disampaikan, tapi dia paham dengan pekerjaan yang dilakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipedomani untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.